Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Substanto. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengurusan harta pilot, ya. Supaya kita ketahui bersama bahwa kepailitan adalah proses yang didahului dengan adanya suatu permohonan. Jadi jangan sampai nanti keliruan bahwa kepailitan PKPU ini adalah namanya ada permohonan, bukan gugatan. Ya, walaupun kita sering mendengar di masyarakat bahwa kepailitan ini adalah gugatan, tapi yang benar adalah permohonan. Ya. Untuk pengurusan kepailitan ini nanti akan ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengurusan ini. Yang pertama adalah hakim pengawas. Ya, hakim pengawas ini ditunjuk dalam putusan pernyataan pelit. Ini harus ditunjuk, mengharuskan, undang-undang mengharuskan adanya ditunjuk seorang hakim pengawas dari pengadilan untuk melaksanakan pengawasan terhadap proses kepailitan maupun PKPU. Nah, hakim pengawas ini diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang PKPU dan kepailitan, di mana tugas utama dari hakim pengawas adalah mengawasi semua proses pengurusan dan pemberesan dari harta kepailit. Nah, selain itu, di ketentuan pasal 65 Undang-Undang Kepailitan, maka hakim pengawas itu juga memiliki hak atau kewenangan untuk meminta laporan dari kurator, sehingga atau dengan kata lain kurator ini harus atau wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan sekali, merujuk ketentuan pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa bentuk pengawasan dari hakim pengawas ini dapat berupa yang pertama adalah kaitannya dengan perizinan oleh hakim pengawas kepada kurator. Ya. Kemudian penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan perintah oleh hakim pengawas. Jadi misalkan contoh ya, untuk pengawasan ini misalkan dalam hal perizinan. Jadi misalkan hakim pengawas mengizinkan kepada kurator untuk melakukan tindakan hukum, misalkan mewakili dari debitur pailit di pengadilan. Atau menetapkan atau persetujuan kaitannya dengan penetapan perhitungan harta pailit, di mana setelah pencocokan atau verifikasi itu ada yang versi debitur, ada yang versi kreditur, ada versi dari kurator yang telah mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Ini fungsi atau tugas hakim pengawas atau bentuk pengawasan dari hakim pengawas dalam proses kepailitan. Nah, selain itu ada yang namanya kita sebut kurator. Ya, kurator di mana kita mengenal ada 2 jenis kurator, yaitu kurator dalam konteks balai harta peninggalan, serta kurator yang non balai atau kurator perorangan. Jadi ada kurator balai harta peninggalan dan kurator perorangan. Ini diketentukan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan. Nah, rekan mahasiswa yang kami hormati, tugas kurator itu ada 2. Yang pertama ada tugas yang berkaitan dengan pengurusan, serta tugas yang berkaitan dengan pemberesan. Ya, pengurusan dan pemberesan. Nah, tugas kurator yang berkaitannya dengan pengurusan dan pemberesan ini diatur dalam pasal 69. Ya, maka perlu dipilah kewenangan-kewenangan dari kurator berdasarkan tentang undang-undang, yaitu di mana kewenangan yang memerlukan izin dari hakim pengawas atau instansi lain, serta yang dapat dilaksanakan tanpa ada izin atau persetujuan dari instansi lain. Ya.
tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang kurator setelah adanya pengangkatan dari hakim, ya, maka tugas pertama adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pilot atau kita kenal dengan budel pilot. Kemudian menyimpan semua surat, semua dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan Anda terima. Jadi ini diatur di ketentuan pasal 98. Jadi kurator itu mempunyai tugas untuk mengamankan harta pilot. Ya. Ini kita mengamankan harta pilot. Nah, pencatatan harta pilot ini, ya, yang harus dilakukan oleh kurator nanti harus memedomani ketentuan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004. Ya. Kemudian juga memedomani ketentuan pasal 98 Undang-Undang 37 2004 tentang PKPU. Nah, tindakan kurator itu apa saja? Ya, dalam pengamankan harta pilot yang pertama adalah meletakkan dalam sita umum. Ya, sita umum ini merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1. Ya, kemudian melakukan penyegelan. Nanti kalau ada sudah dikatakan pilot itu nanti akan ada tindakan penyegelan yang dilakukan oleh kurator. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan bisa kita lihat. Ya, kemudian melakukan namanya auxio paulina. Ya, ini merujuk ketentuan pasal 41 dan pasal 47 serta pasal 1341 BW. Ya, ada auxio paulina. Nah, serta gugatan lain-lain, dapat melakukan gugatan lain-lain, itu pasal 3. Nah, gugatan lain-lain ini bisa dalam banyak hal, yaitu kaitannya mewakili kepentingan dari debitur pilot. Nah, proses pengurusan ini, ya, dua tugas itu, yang pertama adalah dalam konteks pengurusan dan pemberian, maka pengurusan ini yang pertama adalah ada 9 tugas dalam kurator melakukan pengurusan. Yang pertama adalah melakukan pengumuman di 2 surat kabar harian. 1. Ya. Ini merujuk ketentuan pasal 15 ayat 4. Kemudian mencatatkan tentang pengumuman kepalitan dan PKPU ke dalam berita negara. Jadi pengumuman itu dicatat di dalam berita negara merujuk ketentuan pasal 15 ayat 4. Yang ketiga, mengundang, ya, kreditur dalam rapat kreditur pertama dengan surat tercatat atau melalui kurir. Ya. Jadi ngundang di ketentuan pasal 86 ayat 3. Yang keempat, menyelenggarakan rapat kreditur pertama. Jadi ngundang untuk hadir pada rapat kreditur pertama pasal 86. Nah, dalam rapat kreditur pertama itu menjelaskan proses kepalitan segala macam, kemudian menjelaskan tentang proses pengajuan tagihan piutang. Maka selanjutnya adalah melakukan penerimaan terhadap pengajuan tagihan piutang dari para kreditur serta melakukan verifikasi pajak. Nah, hal ini merujuk pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang Kepalitan. Selain itu, setelah menerima pengajuan juga melakukan pencatatan utang. Jadi harus mencatat punya utang apa saja debitur pilot ini. Ya, 113 berarti pasal 100 itu mencatat data pilot. Jadi data pilot itu apa saja. Serta mengamankan, menyegel harta pilot itu bentuk pengamanan. Di luar pengurusan tersebut ada lagi kita mengenal namanya pemberesan. Ya, pemberesan ini ada sama kurang lebih 9 poin, yaitu yang pertama adalah kaitannya dengan keadaan insolvensi. Ya, ini urusan pasal 178 dan pasal 292 Undang-Undang Kepalitan itu mengatur tentang masa tunggu. Ya. Kemudian kurator mengajukan appraisal. Tujuannya apa? Yaitu untuk melakukan penilaian terhadap harta atau budel pilot. Yang ketiga, menjual harta atau budel pilot secara lelang ataupun secara di bawah tangan harta kekayaan dari debitur pilot. Jadi boleh secara lelang atau boleh juga di bawah tangan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan atau hakim pengawas. Jadi kalau kita merujuk pasal 185 ini,
kurator dapat menjual secara lelang maupun dengan di bawah tangan. Tapi syaratnya apa? Harus ada pengajuan permohonan kepada pengadilan dan hakim pengawas. Kalau tidak, nanti kurator bisa kena proses pidana. Yang keempat, melakukan penjualan, ya, dengan izin hakim pengawas. Dan izin ini harus merupakan sebuah penetapan. Membuat daftar pembagian untuk disahkan oleh hakim pengawas, serta mengumumkan daftar pembagian tersebut dalam surat kabar. 6. Pembagian kepada kreditur sesuai daftar pembagian, ya. Melakukan pengumuman berakhirnya kepalitan dalam berita negara. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas dan membuat laporan penangguhan kepalitan kepada Dirjen melalui laman resmi Direktorat Jenderal AHU. Ya, ini ada di pasal 17 di Permen Kumham 37 tahun 2018. Nah, jadi demikian kaitannya konteks pengurusan harta pilot, di mana dalam pengurusan harta pilot ada dua, yaitu kaitannya dengan pengurusan dan juga berkaitan dengan proses pemberesan. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kaitannya tidak, apabila dalam penjelasan kami ada kurang lebihnya, menyebabkan hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada kami, baik secara WA maupun melalui video rekaman di akun YouTube ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.